Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai tokoh sejarah Islam yaitu Sultan Mahmud II dan Muhammad Iqbal. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama ada Ahmad Umar As-Sabik, Salan Patria, Kemi Tanashwa, Muhammad Adrian, Nabila Putri Fadilah, Rahmadisa, Safana Azhara, dan Tiara Afial Hifina. Awal kehidupan Sultan Mahmud II lahir di Konstantinopel, Kekaisaran Ottoman pada 20 Juli 1785. Ia merupakan putra bungsu dari Sultan Ottoman ke-27, Abdul Hamid I dan istrinya Naksidil Sultan. Masa kepemimpinan. Pada masa kepemimpinan Sultan Mahmud II, Turki dan Rusia masih berperang. Barulah pada tahun ketiganya konflik dengan Rusia di perbatasan wilayah Utsmaniyah mulai berkurang. Hal ini karena saat itu Napoleon I dari Prancis menyatakan perang terhadap Rusia dan memulai invasinya terhadap negara tersebut. Dalam invasinya, Napoleon turut mengundang Mahmud II untuk bekerja sama dengannya. Namun, tawaran tersebut ditolak oleh Mahmud II karena Napoleon yang saat itu sudah menguasai seluruh Eropa kecuali Inggris dan Kekaisaran Ottoman. Dianggap tidak bisa dipercaya. Akibatnya, sempat terjadi selisih paham antara Napoleon dengan Mahmud II yang kemudian diakhiri dengan perjanjian Bukares pada tahun 1812. Lewat perjanjian ini, Kesultanan Utsmaniyah menyerah sebagian timur Moldavia yang kemudian nama daerahnya diganti dengan Bessarabia di Mold. Hilangnya wilayah kekaisaran. Meski Sultan Mahmud II dikenal tokoh pembaru yang luar biasa, tetapi pada masa pemerintahan terjadi pergolakan, salah satunya pemberontakan di Serbia dan Yunani yang saat itu dikuasai oleh Ottoman. Peristiwa ini menyebabkan hilangnya sebagian wilayah kekaisaran, menyusul munculnya dengan Yunani yang merdeka. Beberapa tahun setelahnya, yakni tahun 1827, Angkatan Laut Gabungan Inggris, Prancis, dan Rusia mengalahkan kekuatan Angkatan Laut Utsmaniyah dalam pertempuran Navarino. Pembaruan Sultan Mahmud II. Pada masa pemerintahannya, Sultan Mahmud II melakukan reformasi secara besar-besaran untuk menegakkan kembali otoritas kerajaan dan meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan. Beberapa peninggalan karya-karya Sultan Mahmud II masih tersimpan di beberapa museum. Berikut ini adalah karya-karya kaligrafi Sultan Mahmud II. Selanjutnya, ada pengaruh Sultan Mahmud II di bidang pemerintahan, yaitu Sultan Mahmud II yang merombak sistem kekuasaan di tingkat penguasa puncak. Menurut tradisi kerajaan Utsmani, raja-raja Turki bergelar sultan dan khalifah sekaligus. Sultan menguasai kekuasaan duniawi dan khalifah berkuasa di bidang agama atau spiritual, bidang pendidikan, dan kebudayaan. Sebelum abad modern, pendidikan di kerajaan Utsmani tidak menjadi tanggung jawab kerajaan, melainkan ditangani para ulama yang berorientasi hanya pada pendidikan agama tanpa ada pengetahuan umum. Menurut Sultan Mahmud II, sistem pendidikan seperti ini tidak mampu menjawab problematika umat di abad modern. Sementara itu, untuk mengubah kurikulum ketika itu merupakan hal yang sangat sulit. Oleh sebab itu, Sultan Mahmud II mencari terobosan yang tetap membiarkan sekolah tradisional berjalan dan mendirikan dua sekolah umum, yaitu Sekolah Pengetahuan Umum dan Sekolah Sastra, yang siswanya adalah siswa terbaik dari madrasah-madrasah tradisional. Selain dari mendirikan sekolah, Sultan Mahmud II juga mengirimkan siswa-siswa ke Eropa yang setelah kembali ke tanah air juga mempunyai pengaruh dalam penyebaran ide-ide baru di kerajaan Utsmani. Selanjutnya, ada pengaruh di bidang percetakan, penerjemahan, dan media massa. Untuk menyebarluaskan gagasan-gagasannya dan mengkomunikasikan kepada masyarakat, Sultan Mahmud II mengupayakan bidang publikasi yang memadai. Sultan Mahmud II menginstruksikan berdirinya surat kabar resmi pemerintah Takvim-i-Kifai
Surat kabar ini bukan hanya memuat berita dan pengumuman resmi pemerintah, melainkan juga memuat artikel-artikel mengenai gagasan-gagasan progresif Eropa. Oleh sebab itu, Takvim Kifai atau surat kabar dinilai mempunyai pengaruh besar dalam memperkenalkan ide-ide modern kepada masyarakat Turki. Di samping menerbitkan surat resmi, banyak beredar buku-buku karya para intelektual dalam bahasa Turki yang memuat tentang ide-ide modern Barat. Banyaknya buku dan majalah beredar sangat menguntungkan pembaharuan yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II karena para pembacanya dapat menerima informasi lebih banyak. Lalu selanjutnya ada pengaruh Sultan Mahmud II di bidang ekonomi. Kerajaan Turki Utsmani mengalami kemerosotan ekonomi karena tidak berkembang ilmu pengetahuan dan karena beralihnya jalur perdagangan dari Laut Tengah ke Tanjung Harapan pada tahun 1948. Ditambah lagi dengan banyaknya daerah-daerah yang melepas diri dari pemerintah pusat sehingga membawa dampak pada kekuasaan kas negara. Sultan Mahmud II berusaha untuk mengatasi keluasan perekonomian kerajaannya dengan mencoba mengadakan perbaikan pada sumber-sumber perekonomian di sektor pertanian. Kemudian, ia mengaktifkan kembali sumber perekonomian dengan menghapus segala bentuk peraturan yang dibuat oleh tuan tanah dan tuan feodal. Sebagai gantinya, Sultan Mahmud II mengambil alih kontrol atas pengawasan pajak dan perencanaan serta mengatur sistem wakaf. Juga membatasi penguasaan daerah atas hak pemilikan dan penggunaan tanah. Muhammad Iqbal lahir pada 9 November 1877 di Sialkot, Punjab, India, atau sekarang masuk wilayah Pakistan. Ayahnya, Muhammad Nur, merupakan tokoh sufi, sementara ibunya dikenal sebagai seorang muslim yang taat beragama. Muhammad Iqbal mengenyam pendidikan di Pakistan hingga mendapatkan gelar pascasarjana. Setelah itu, ia diangkat sebagai staf dosen di kampusnya tersebut dan diberi tugas untuk menulis syair-syair dan buku. Namun, pada 1905, Muhammad Iqbal memilih untuk berangkat ke Eropa guna melanjutkan studinya di University of Cambridge, London. Lulus dari Cambridge, ia kembali melanjutkan sekolahnya di Jerman hingga meraih gelar doktor pada November 1907 dari University of Munich. Pada 1908, Muhammad Iqbal kembali ke Lahore dan bekerja sebagai dosen dan juga pengacara. Beberapa tahun di Eropa telah mengubah perspektif Muhammad Iqbal akan nasionalisme India. Dalam pidatonya pada 1910, ia mulai menunjukkan keberpihakannya pada pan-islamisme, yakni ideologi politik yang mengajarkan bahwa umat Islam di seluruh dunia harus bersatu. Menurutnya, reformasi dapat dicapai dengan memperkuat individu melalui 3 tahap, yaitu ketaatan kepada hukum Islam, pengendalian diri, dan penerimaan gagasan bahwa setiap orang berpotensi menjadi khalifah Tuhan. Sejak itu, Muhammad Iqbal aktif menyuarakan pendapatnya terkait pan-islamisme melalui karya-karyanya. Pada 1930, Muhammad Iqbal dipercaya untuk menjadi Presiden Liga Muslim, di mana ia mengutarakan gagasan berdirinya negara Pakistan yang berdasarkan Islam dan bebas dari intervensi pemerintahan India. Iqbal juga kerap menyampaikan dakwah-dakwah ke beberapa universitas di India. Sejak itulah ide pembaharuan tentang Islam mulai ia sebarkan. Muhammad Iqbal wafat pada April 1938 dan disebut sebagai tokoh penting dalam pembaharuan Islam di Pakistan. Hampir 1 dekade kemudian, cita-citanya terwujud, di mana Pakistan berdiri menjadi sebuah negara Islam yang berdaulat. Oleh karena itu, ia dijuluki sebagai Bapak Pakistan dan hari lahirnya pada 9 November pun dirayakan oleh masyarakat Pakistan sebagai hari libur nasional. Selanjutnya, ada karya-karya dari Muhammad Iqbal. Dapat dilihat bahwa Muhammad Iqbal membuat banyak sekali karya, terutama dalam bentuk syair. Selain syair, Muhammad Iqbal juga membuat beberapa buku, diantaranya dalam bahasa Urdu, Ilmu Al-Iqtisad. Ini merupakan buku yang membicarakan tentang masalah ilmu ekonomi yang diterbitkan pada tahun 1903.
Selanjutnya, dalam bahasa Inggris, yang pertama ada Development of Metaphysics, diterbitkan di London pada 1908, adalah sumbangan pemikiran Iqbal dalam sejarah filsafat Islam dan merupakan disertasi untuk memperoleh gelar PhD di Universitas München, Jerman. Yang kedua ada The Reconstruction of Religious Thought in Islam, diterbitkan di Lahore pada tahun 1934, adalah karya Iqbal dalam usaha menyusun dan membangun kembali filsafat Islam dengan mengutamakan pemikiran-pemikiran filosofis dengan menghadapi kemajuan-kemajuan yang aktual dalam berbagai macam ilmu pengetahuan. Pemikiran Muhammad Iqbal dan pengaruhnya yang sangat mendesak dalam terhadap pembaruan hukum Islam. Gagasan Muhammad Iqbal khususnya pada pembaruan hukum Islam di India banyak dipengaruhi oleh dinamika sosial yang terjadi di kalangan masyarakat Eropa. Iqbal merasa bahwa ijtihad merupakan kebutuhan mengembangkan hukum Islam yang mengacu kepada kepentingan umat dan kemajuan umum. Menurut Iqbal, pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis sebagai sumber etika harus mampu mengadopsi dinamika perkembangan zaman. Untuk itu, umat Islam harus mampu memahami kandungan nas-nas syara' dalam kurung Al-Quran dan hadis secara utuh dan mendalam guna menemukan solusi untuk masalah sosial yang terus berkembang dan kompleks. Iqbal juga melihat pentingnya mengalihkan kekuasaan ijtihad individual kepada ijtihad kolektif dalam kurung ijma. Selanjutnya, pastinya ada penanaman nilai. Muhammad Iqbal dapat menginspirasi banyak kalangan, di antaranya pemikirannya tentang pembentukan watak yang relevan sampai masa kini era milenium untuk diterapkan pada siswa yang membutuhkan pembentukan diri sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama. Untuk membentuk watak atau karakter yang disarankan Muhammad Iqbal adalah yang pertama, pembentukan karakter melalui keteladanan, pengembangan potensi diri, dan sikap toleransi di kehidupan sehari-hari.